Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk tegak berbagi ilmu, berbagi wawasan tentang bagaimana kita menerapkan suatu budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bagaimana nanti itu diterapkan Bapak Ibu? Jadi kita sama-sama di sini terlebih dahulu kita sama-sama balik ke titik nol Bapak Ibu, terlepas dari apapun yang sudah kita jalani selama ini, ya, terlepas dari paradigma, kondisi dan keadaan yang kita jalani, kita buka dulu pikiran kita sama-sama untuk mulai dari kita menerima sesuatu yang baru Bapak Ibu. Budaya positif. Minta tolong Pak Adi. Ini Bapak Ibu, kita mulai dulu dari pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu, setuju tidak kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Setuju. Kemudian lagi yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi untuk 3 pertanyaan pemantik ini kita semua sepakat bahwa kita setuju. Nanti kita lihat Bapak Ibu teorinya bagaimana. Apakah apa yang kita lakukan selama ini memang sudah baik ataukah memang kita perlu perbaikan ke depannya? Silakan Pak. Minta tolong. Nah, ini kita coba Bapak Ibu. Ini adanya perubahan paradigma. Minta tolong dulu Bapak Ibu cari pasangannya di depan di dekat temannya masing-masing. Kayak Ibu Nur itu pasangan sama Ibu Rohani, Ibu Indah sama Ibu ini, ya. Cari pasangannya masing-masing. Kita akan melakukan kegiatan ini Bapak Ibu. Ya, ada A dan ada B. Ada Ibu dengan teman Ibu. Kemudian lagi tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Silahkan ditulis Bapak Ibu. Sesuatu atau benda, boleh sesuatu ya yang bentuknya abstrak, boleh benda yang bentuknya memang konkret ya. Di sekitar kita ini terserah Bapak Ibu, sesuatu yang memang menurut Bapak Ibu itu Bapak Ibu yakini memang benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Benda atau sesuatu. Boleh bentuk makhluk, boleh. Ya. Sudah Bapak Ibu? sudah. Kalau sudah, letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Kemudian genggam benda atau sesuatu itu sekuat-kuatnya dengan segala daya upaya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu buat satu kepalan. Kertas tadi dikepal dalam tangan Bapak Ibu. Sekuat tenaga. Ya. Nah, kalau sudah, mintalah teman Anda, teman sebelahnya, yang akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai caranya untuk meminta Anda membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Boleh dengan tenaga, boleh dengan bujuk rayu, boleh dengan iming-iming, terserah Bapak Ibu. Dengan apapun silakan. Boleh dengan mengancam, ya, ancam. Silakan, ancam. Ancam Bapak Ibu. Ya, dia ancam boleh, diminta boleh. Ya, silakan. Dirayu boleh, diiming-imingi, disuap juga boleh. Ya. Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, kalau sudah Bapak Ibu,
memang tidak mau membuka. Tapi saya bilang begini, Bu, berbagilah apa Ibu suka kepada saya, apa Ibu rasakan kepada saya, siapa tahu saya bisa membantu. Akhirnya dilepaskan ya, akhirnya terbuka ini. Iya, dibujuk, dirayu. Kalau sama Ibu Rahma tadi sama Ibu Indah, maksa dengan tenaga ya. Kalau Pak Yohan dan Ibu Dwi, apa yang terjadi Pak? Saya tidak bisa memberikan atau membuka apa yang saya pegang karena sifatnya Ibu Dwi memaksa. Apa yang Baik, Kak, buka. Oke, jadi setelah kita mempelajari paradigma Muhammad tadi tentang kepalan tangan, siapa yang memegang kontrol Bapak Ibu? Kayak tadi kan Ibu Rita mau membuka kepalan tangannya, itu siapa yang mengontrolnya? Ibu Rita, karena dia mau membuka kepalan tangannya. Ya, kalaupun misalnya Ibu Rahma tadi bisa membuka kepalan tangan Ibu Indah, berhasil dengan tenaga, dengan kekerasan, dengan paksaan, mengintimidasi. Terbuka memang Bapak Ibu, tapi Ibu Indah merasa tersakiti tidak? Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang kontrol pada saat teori kepalan tangan ini? Yang mengujuk atau yang mengepalkan tangan? Yang mengepalkan tangan. Jadi mau membuka, mau tidak, memberikan atau tidak, itu tergantung daripada si punya kepalan tangan. Ya, terima kasih Pak Dubes. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ya, yang tadi sebelumnya. Jadi perubahan paradigma dengan teori kontrol. Jadi itu ilusinya adalah kita bisa mengontrol mulut kita. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter kita. Ilusinya adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ada perbedaannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol atas perilaku anak-anak kita? Kalau yang di sebelah kanan itu namanya stimulus respon. Kalau yang di sebelah kiri kita adalah teori yang baru saja kita lakukan Bapak Ibu, teori kepalan tangan. Kalau di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya nih, pokoknya diajai bahwa kita punya pandangan yang sama. Kebutuhannya sebagai manusia. Kita nanti akan bahas kebutuhan manusia itu seperti apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang selanjutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi sudah dibujuk, sudah diiming-imingi, gagal, jelala tadi dipaksa. Ya, kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini teori kontrol ini. Ini Bapak Ibu berhubungan dengan disiplin. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, yang kita bahas tadi di awal, model berpikirnya adalah menang dan menang, kemudian berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Nanti ini berhubungan dengan posisi kita sebagai guru Bapak Ibu. Ada 5 posisi kita sebagai guru ketika kita sedang ada di sekolah. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi gawe kita tuh kalau ada siswa salah, gawe kita tuh menghukum. Yang kedua adalah sebagai teman. Ada guru yang berperilaku sebagai teman. Jadi anak-anak itu dekat, nyaman, pokoknya cerita segala sesuatu yang terjadi pada anak itu. Yang ketiga adalah sebagai pemantau. Pemantau itu Bapak Ibu cuma mantau kian. Ada siswa misalnya melakukan kesalahan, cuma ngasih tahu.
Bapak Ibu, si A, si B tadi berbocor, ngasih tahu ke wali kelas, itu hanya sebagai pemantau atau hanya melihati anaknya saja. Kemudian lagi sebagai pembuat rasa bersalah. Tolonglah, nah, benar dikit. Kalau kau tidak berubah, ibu yang disalahi oleh kepala sekolah. Ya, tidak kasihan apa sama ibu. Ya, minta tolong demi ibu, nak ya, demi ibu melakukan hal itu. Ya, itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kelima adalah sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu makna kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya adalah belajar. Jadi kalau selama ini kita mengetahui bahwa disiplin itu adalah perilaku yang mentaati aturan, tepat waktu segala macam, sebetulnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi, konotasi itu apa Bapak Ibu? Bertentangan dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat kita menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau disiplin itu lebih dekat dengan kata patuh. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau sudah kita terdengar kata disiplin dikit waktu tua, disiplin, kita merasa tidak, seakan-akan itu berhubungan dengan keadaan yang tidak nyaman. Ayo Bu, kata ibu pas sekolah, kalau jam ke 1-2 cepat dikit begitu, berhubungan disiplin. Apa yang kita rasakan? Kita merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Jadi kita nah ya. Ayo perpustakaan ini ada tak jamnya jam 7.30 belum dibuka. Itu disiplin, tapi itu berhubungan dengan ketika kita mendengarnya kita merasa tidak nyaman, ya. Nah, kedisiplinan itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu Bapak Ibu kebaikan-kebaikan yang dimanapun diakui, seperti kejujuran, beriman. Nilai disiplin apa yang paling melekat sebagai kebajikan universal Bapak Ibu? Nilai apa? Di sana ada nilai beriman, mandiri, bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kebenekaan global, bergotong royong, kreatif, ya. Jadi yang paling universal, bertanggung jawab itu juga termasuk sebagai kebajikan universal, kebaikan universal. Kemudian kejujuran, ya, di mana-mana kita pergi, kejujuran itu sama, tidak diperbolehkan. Kemudian tentang ajaran agama yang sifatnya religius, saya yakin kita semua tahu bahwa tidak ada suatu agama yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Apapun agamanya pasti mengajarkan tentang kebaikan. Itulah yang disebut dengan kebajikan universal. Nah Bapak Ibu, ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, ya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Jadi seperti ini, misalnya saya datang terlambat sekolah, motivasi eksternalnya adalah saya takut dimarahi oleh kepala sekolah. Itu termasuk motivasi, tapi motivasi yang eksternal. Kemudian lagi untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Apabila saya melakukannya, saya akan mendapatkan entah reward, entah pujian, ya. Itu namanya tetap motivasi internal. Nah, untuk menghargai diri kita sendiri. Kenapa kita mesti datang tepat waktu? Untuk menghargai diri kita sendiri, bahwa kita sebagai guru harus melakukan sesuatu yang menjadi panutan, menjadi teladan bagi siswa-siswa yang lain. Di mana itu datangnya Bapak Ibu? Dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bertanggung jawab, menghargai. Karena saya sayang dengan pekerjaan saya, karena profesi saya adalah guru dan tujuan saya adalah sebagai
pendidik, maka datang ke sekolah tepat waktu itu merupakan motivasi intrinsik yang memang berasal dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi bukan karena takut diberi hukuman, menghindari hukuman, atau takut untuk mendapatkan intimidasi dari orang lain. Nah, ini makna kata merdeka menurut Ki Hajah Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang namanya hukuman Bapak Ibu, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Ya, kalau hukuman itu apa Bapak Ibu? Ya, biasanya lebih identik dengan perbuatan. Anak berbuat kesalahan, kita kasih hukuman. Ya, hukuman itu biasanya tidak lebih umum sifatnya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan konteks. Siswa datang terlambat, misalnya kita hukum lari keliling lapangan 5 kali keliling lapangan. Itu termasuk hukuman, Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu adalah sejenis hukuman tetapi yang mempunyai hubungan dengan perbaikan kedepannya seperti apa. Misalnya siswa tadi menumpahkan air di kertas temannya, konsekuensinya apa? Ganti. Ya. Kalau restitusi ini Bapak Ibu, restitusi adalah sebuah pendekatan Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah pendekatan di mana prosesnya adalah menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Misalnya nih, ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan PR tepat waktu. Panggil Bapak Ibu. Nanti kita akan mengenalkan namanya segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan keadaan. Jadi ditanya anak-anak, kita stabilkan. Misalnya tadi nama siswanya itu Santi. Santi tahu tidak sudah melakukan hal apa sehingga ibu panggil ke sini. Itu kita menstabilkan keadaan Bapak Ibu. Kemudian nanti kita menanyakan tentang keyakinan. Tahu tidak kalau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu itu melanggar keyakinan kita, melanggar aturan kita, melanggar kesepakatan kita. Dampaknya apa bagi Santi kalau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Anak kan yang menjawab. Nah, kalau sudah tahu kalau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu akan berakibat nanti nilainya kosong, kemudian bakal tidak naik kelas, nilainya tidak tuntas. Kasih opsi sama anaknya. Jadi untuk memperbaiki keadaan ini apa yang bisa Santi lakukan? Sambil kita tuntun Bapak Ibu, kembali lagi ke pemikiran KHD, kita tuntun solusinya seperti apa. Oh Bu, aku lupa Bu. Misalnya kendalanya, Bu, aku lupa nih. Apa yang bisa mengingatkan Santi setiap kali ada pelajaran? Berarti Bu, setiap kali ada pelajaran PS yang akan saya tugaskan, saya akan memasang alarm di HP saya. Apalagi nak selain itu nak? Kalau memang sudah masang alarm, tetap tidak ini. 2 lagi Bu, aku suka menunda-nunda waktu. Berarti kedepannya kalau ada tugas jangan ditunda-tunda. Begitu ada tugas ditunda-tunda. Tinggal sama siapa nak? Ada Bu, saudaraku juga Bu kelas 2. Bisa tidak nak minta tolong sama saudaranya untuk mengingatkan kita setiap hari. Oh kau nih kakek dulu main ya, sudah bikin dulu tugas tuh kan kau minta. Nah tapi bikin dulu kesepakatannya dengan saudaranya, minta tolong ya, ingatkan tiap hari ada tidak tugas supaya aku ingat. Itu yang namanya restitusi. Sambil kedepannya kita pantau Bapak Ibu sekalian bagaimana perkembangan restitusi yang kita lakukan kepada siswa. Ini Bapak Ibu ciri daripada restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak kita tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan mempunyai solusi atas masalah yang dia hadapi. Ya, kita tanya bagaimana? Ya,
Misalnya anak bajunya dikeluarkan, besoknya lagi sudah kita masuk ke anak baju tuh, besoknya panggil ke kita. Nah, tahu tidak kenapa ibu panggil pagi ini? Ngapa bu? Tahu tidak ini hari itu? Senin. Kalau Senin itu pakai baju apa nak? Baju putih abu-abu. Kalau putih baju abu-abu itu mestinya gimana nak? Dimasukkan. Kok dikeluarkan? Tahu tidak kalau itu melanggar aturan sekolah? Ya, apa yang dilakukan ke depan supaya kita mau pakai baju ini nih? Tahu nggak dampaknya kalau kita pakai bajunya itu dimasukkan dengan dikeluarkan? Apa bedanya? Bedanya bu, kalau dikeluarkan lebih apa? Kalau dimasukkan kelihatan seperti apa? Apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi hubungan kita dengan siswa tidak melulu kita terkenal dengan guru yang selalu suaranya tinggi, terkenal dengan guru yang killer, tapi kita juga bisa memperbaiki hubungan kita dengan siswa kita. Kemudian cirinya lagi adalah berupa tawaran Bapak Ibu. Kita kasih tawaran sama siswa tadi kan, maunya seperti apa? Ya, maunya seperti apa? Solusinya seperti apa? Supaya kau ini bisa berubah. Ya, kita kasih tawaran dengan siswa. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ajak anak-anak untuk merefleksi, memberikan contoh bagaimana anak-anak baju yang dimasukkan dengan yang tidak dimasukkan. Ya. Yang keenam adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan anak itu apa Bapak Ibu? Ketika anak itu tak berhenti lagi bikin keributan di kelas, kita identifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak. Kebutuhan akan kasih sayangkah? Kebutuhan akan penguasaankah? Kebutuhan akan kesenangankah? Ya, kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan hidupkah? Ya, ada 5 Bapak Ibu akan kita bahas nanti bagaimana kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian lagi restitusi fokus pada solusi Bapak Ibu. Setiap ada anak yang bermasalah, kita fokusnya ke solusi, bukan ke hukuman. Hukuman itu akan berulang-ulang, besoknya lagi berulang-ulang, besoknya lagi berulang-ulang, karena dia sudah mengenal dengan yang namanya hukuman. Kemudian lagi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika kita melakukan restitusi, anak tadi dikembalikan lagi ke tempat di mana semestinya kelompok belajarnya, bukan dipisahkan. Misalnya anak telat, tidak boleh masuk dalam kelas. Jadi anak berkeliaran di luar kelas. Malah restitusi itu adalah anak telat, kita suruh keluar, itu akan menjadi masalah baru bagi kita. Banyak dampaknya Bapak Ibu. Anak telat, sudahnya kita suruh keliling lapangan 5 keliling, tambah telat lagi masuk kelas. Ya, jadi restitusi adalah pemantauan ke depannya bagaimana anak-anak kita bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Nah Bapak Ibu, bicara tentang keyakinan kelas. Dalam membuat sebuah aturan kita ada namanya keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja, tetapi melainkan harus keyakinan? Apa beda Bapak Ibu peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan dibuat, kita tiba-tibanya terima. Anak masuk ke SMA 9, tiba-tiba ini nak tata tertib SMA Negeri 9 Oku. Tetapi kalau keyakinan itu kita sepakati dulu. Apa yang menjadi kemauan anak dan apa yang menjadi kemauan kita. Kita diskusikan dulu, kita bikin dulu keyakinan sama-sama Bapak Ibu. Mau seperti apa kelas kita nanti? Mau belajar seperti apa kelas kita nanti? Mau dibentuk seperti apa nanti kondisi di dalam kelas kita nanti? Masing-masing 32 anak misalnya dalam satu kelas mempunyai hak yang sama untuk mengungkapkan keyakinan yang akan diajukannya ke dalam kelasnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, itu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat melakukan pelatihan? Untuk mendukung motivasi intensif, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang untuk mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau bisa kita bukan karena motivasi eksternal, tetapi motivasi internal kita. Ya, ini Bapak Ibu
Jadi mulailah dari peraturan kelas. Kalau sudah jadi peraturan kelas, kita yakini sama-sama bahwa itu adalah sesuatu yang kita sepakati, Bapak Ibu. Mulainya dari kelas Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mungkin mengontrol langsung 12 kelas kalau satu kelas itu tidak dimanajemen dengan baik. Jadi kita manajemen mulai dari kelasnya dulu Bapak Ibu. Kalau sudah kepatuhan kelas, kita baliknya ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita bikin peraturan. Jadi anak-anak nanti Bapak Ibu di awal pelajaran, misalnya Mbak Antuni sebagai wakil kesiswaan, kumpulkan wakil kesiswaan, wali siswanya, wali siswa, wali kelasnya, kata Mbak Atu, mulai ya anak-anak nanti dikasih sticky note, tak apa dia bikin peraturan kelas. Jadi 36 anak itu 36 pendapat paling kecil. Boleh tak Bu lebih satu? Boleh. Misalnya Bu, aku tak senang Bu karena opinian kawan aku di kelas ini bully. Oh ini gendut nian, dut ya panggilnya. Atau ada anak muzik kantin Bu, dia manggil aku teng Bu, aku tak setuju. Tempelkan. Nah, kemudian kalau sudah keyakinan kelas itu akan terciptalah lingkungan yang lebih positif ketika dia melakukan keyakinan kelas dengan baik. Kemudian kalau sudah lingkungan positif, maka anak-anak akan terbiasa untuk menerapkan budaya positif. Selanjutnya Pak Hafiz. Nah Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada dua, ini namanya sama-sama kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri Bapak Ibu? Kanan sebelah sana ya? Kanan sebelah sini. Ya. Kanan Bapak Ibu itu kesepakatan kelas yang kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang sebelah sini kesepakatan kelasnya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang mana menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas? Keyakinan sebelah kanan. Weh, hebat Bapak Ibu semua. Ya, jadi keyakinan yang di sebelah kanan. Kenapa disebut dengan keyakinan? Karena berhubungan dengan yang tadi kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, selalu ya. Gue sama 9 ya, hebat-hebat memang. Ya. Nah, ini peraturan kelas, ini keyakinan kelas. Misalnya poin peraturan kelasnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti berhubungan dengan komitmen Bapak Ibu ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu tentang keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berhubungan dengan keyakinan tentang kesehatan. Kita sama-sama yakin bahwa penggunaan narkoba itu tidak baik untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau antri itu berhubungan dengan cara kita bagaimana kesabaran dan menghormati hak orang lain. Gunakan masker, berhubungan dengan keyakinan tentang keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, berhubungan dengan keyakinan tentang keamanan dan keselamatan. Ini Bapak Ibu, kalau selama ini kita pertanyaan pemantik tadi, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Kita semua tadi bilangnya setuju, cuman satu yang bilang tidak setuju. Itu tadi saya fokus langsung ke Ibu Rohani, minta pendapatnya Ibu Rohani, kenapa hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak? GOBK, bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tidak setuju, tapi tadi ada suatu hukuman itu yang bisa merubah seseorang, tapi tidak semua hukuman itu bisa merubah karakter seseorang. Karena kita sudah menjalani ini terus terang, ya banyak masalah-masalah ketika, contoh saja ketika nunggu gerbang.
kalau kami dengan kekerasan siswa tidak akan masuk dan mungkin siswa dendam. Selama beberapa tahun sampai ke rumah Mak Doni itu ngejarin siswa. Kalau saya ngomong, nak masuk, kamu harus seperti ini, kamu baju harus dimasukkan. Mungkin siswa bukan nurut tapi membenci saya. Dan mereka tidak akan pernah ikuti apa yang saya suruh. Tapi terus terang selama saya nunggu di rumah Mak Doni itu, kalau dengan lemah lembut, nak masuk, nak tolong masuk. Kemudian, Bu makan dulu, silakan makan. Ibu tunggu kamu makan, tapi makan jangan merokok. Makan duduk, aku ngomong seperti makan duduk, minum duduk, itu adab kita beragama. Kemudian setelah kamu makan silakan masuk. Seperti itu terus setiap hari. Kalau saya kemudian ada, Bu, kenapa ibu tidak keras? Kalau ibu keras kamu rugat sama ibu. Nah dari situ mereka walaupun ngelihat kami ketika datang ke situ, mereka oh ibu Rohan mulai. Tapi kalau makan kami memang persilakan mereka makan. Khawatir kalau memang betul-betul tidak sarapan, kami tunggu sampai mereka masuk. Jadi terus terang kalau saya pribadi ketika memberi hukuman itu sudah pinang. Terus terang ketika dilemah lembuti dia tidak bisa, kita tegur dengan baik-baik tidak bisa. Baru yang terakhir tadi pagi saya ngamuk, terus terang di kelas saya ngamuk tadi pagi. Terus terang karena sudah batas-batasnya lah luar biasa. Siswa kelas 11 EPS 1. Jadi ngamuk sampai seluruh siswa saya bentak semua. Terus jadi menurut kami tidak seluruh hukuman, bukan hukuman tidak bisa merubah disiplin. Tidak seluruh hukuman itu harus merubah karakter seseorang. Kita memang budak. Siswa itu tidak semuanya, tapi tidak semuanya siswa itu nakal karena apa? Dia itu kadang-kadang siswa kita ini kurang kasih sayang, kurang perhatian. Kadang-kadang mereka orang tuanya juga bukan tidak ada orang tua. Kadang-kadang orang tua juga menyalurkan perhatian kepada anaknya juga tidak tahu seperti apa mesti nyalurkan perhatian sama anak kadang-kadang. Nah makanya kita selaku guru mungkin mereka di rumah siswa itu bukan karena mereka betul-betul tidak sholat, karena kadang-kadang mereka tidak tahu posisi orang tua mereka memang tidak belajar. Kadang-kadang orang tua mereka juga tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah mungkin itu saja penjelasan kami. Jadi tidak, menurut kami tidak seluruh yang karakter siswa itu bisa kita rubah dengan hukuman. Yang paling banyak itu harus dengan penuh perhatian. Terima kasih Ibu Mardian. Terima kasih Ibu Rohani. Ya, salut saya dengan Ibu Rohani dengan pengalamannya sebagai guru BK bertahun-tahun. Jadi dia sudah hafal bagaimana mentreatment siswa. Ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi Bapak Ibu ya, tidak sejauh Ibu Rohani berpikirnya ya. Jadi selama ini yang saya juga, kenapa saya sosialisasi tentang budaya positif? Karena saya bukan mengajari, tapi mengajak sama-sama. Karena posisi saya adalah sebagai yang dapat duluan, kemudian menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan bermaksud menggurui, bukan maksud mengajari, tetapi kita di sini sama-sama sharing tentang permasalahan, tentang kedisiplinan siswa-siswa kita. Jadi kata Ibu Rohani tadi bahwa tidak semua hukuman itu tidak semua hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Hukuman itu diberikan sebagai opsi kalau memang tidak ada lagi pilihan, dengan tujuan adalah untuk membuat siswa itu jerah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa itu diajak untuk bersosialisasi, mencarikan solusinya tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Nah Bapak Ibu, ini dampak pemberian hukuman kepada siswa. Jadi hukuman itu tuh ada banyak macamnya Bapak Ibu. Jadi hukuman itu adalah, awal dulu lagi Pak Hafiz yang pertama. Ada 8 Bapak Ibu ya, prinsip dari dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum itu juga bukan melakukan hal-hal yang menyiksa anak. Memberikan penghargaan juga bisa menurunkan kualitas anak-anak kita. Selama ini kita familiarnya dengan namanya reward dan punishment.
Anak-anak yang baik kita kasih reward, anak-anak yang kurang baik kita kasih dengan punishment. Itu selalu, saya juga Bapak Ibu selalu reward, punishment, reward, punishment, reward, punishment. Tetapi ketika saya mendapatkan materi ini, ternyata yang selama ini saya pikir adalah hal yang positif, memberikan anak itu penghargaan, ternyata bisa berdampak negatif. Bukan bagi dia sendiri, tetapi juga bagi anak-anak yang lain. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, itu dampaknya ada yang pendek dan ada yang berjangka panjang. Kemudian lagi adalah penghargaan menghukum. Menghukum siapa? Menghukum anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya nih, makanya dalam pendidikan kita sistem peratingan dihapus Bapak Ibu ya. Karena pernah saya, kalau salah Pak Busa waktu itu cerita, ada anak pada saat pembagian rapot itu betul-betul tak mau datang ke sekolah, deg-degan kalau dia tidak mau lagi, atau tidak berhasil lagi mendapatkan juara 1 atau turun peringkatnya. Jadi dia merasa terintimidasi oleh penghargaan yang selama ini dia dapatkan. Ada lagi Bapak Ibu yang merasa terhukum, siswa-siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Dia merasakan dibedakan. Memang ada pembedanya Bapak Ibu, cuman dia merasa bahwa oh kalau saya seperti ini berarti ini adalah hukuman. Ada yang dapat hadiah, ada yang tidak dapat hadiah. Jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Melepaskan sepatu di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena berhubungan dengan pelajaran PJOK. Ya, pelajaran PJOK telat, ya sudah, keliling lapangan basket 2 kali. Dia tidak terlambat masuk ke dalam kelas, tetapi mengembalikan siswa tadi kata saya kembali ke kelompoknya. Ya, ada konsekuensi, ada yang namanya hukuman. Ya. Nah ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita kasih hukuman, betul kata Ibu Hani tadi, apa? Anak merasa tersakiti baik secara fisik maupun secara verbal. Ya. Konsekuensi apa? Sesuatu itu memang harus terjadi. Ketika kamu itu menumpahkan air, memang terjadi kan? Konsekuensinya apa? Tanggung jawab, bersihkan. Tidak ada yang merasa tersakiti. Anak memang bertanggung jawab, sudah menumpahkan, ya sudah bersihkan. Beda kalau kita kasih hukuman, pasti anak akan merasakan sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya. Sakit hati Bapak Ibu, anak-anak kita kan sebetulnya lebih sensitif daripada kita. Karena anak-anak itu hatinya masih, ya kita kan kalau kita seperti saya sudah 40-an pasti sudah kebal, menerima sesuatu itu sudah kebal. Tetapi kalau anak itu baik dihina secara fisik maupun disakiti fisiknya, pasti itu akan menyakiti. Kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak nyaman dia ketika disuruh membersihkan. Pula bersihkannya. Tapi jangka pendek Bapak Ibu konsekuensinya. Beda dengan hukuman yang dalam waktu jangka panjang. Anak pada saat kita katu-katui Bapak Ibu, itu nanti setelah kita tamat, itu akan selalu terngiang-ngiang pasti pada saat kita mau, aku ingat ya dengan Ibu Mardiani waktu itu, aku pernah dikatui jahat misalnya, aku pernah ingat dia dengan sesuatu yang kita ucapkan, ya, sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu yang kita lakukan pasti dia ingat dalam jangka panjang. Tetapi kalau konsekuensi tidak nyaman pada saat itulah terjadi. Kayak tadi PJOK lari 2 kali pada saat pelajaran, itulah dia merasa tidak nyaman sebentar. Tapi untuk selanjutnya memang pelajaran PJOK pakaiannya juga sesuai di depan teman-temannya yang juga sedang menerima pelajaran PJOK. Kemudian lagi kalau hukuman sifatnya adalah paksaan. Mau tak mau sadai kau tiket 2 minggu di kantor, kaget diawasi sama Ibu Ohani tiap pagi, makso aku Bu. Ya, itu hukuman. Ya.
Kalau sifatnya konsekuensi adalah sebetulnya memberikan stimulus tanggapan, Bapak Ibu ya. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Menyakiti itu bukan hanya melukai, tetapi untuk berperilaku yang lebih buruk lagi daripada itu, Bapak Ibu. Itu namanya menyakiti. Kemudian mendorong anak supaya mudah menyesuaikannya. Jadi sudah tahu dia, kalau kita mencoret buku temannya, berarti dia menyesuaikan. Nanti lain kali yang tidak lagi, karena tadi aku disuruh ganti kertasnya. Ya. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena terbiasa kita hukum, besok kita hukum, setiap ada sesuatu dia sembunyi daripada kita. Ya, mogok kantin. Daripada kita karena kita hukum, simpannya, disembunyikannya, Bapak Ibu. Ya, ketika dengan kita misalnya ketemu siswa rambut panjang, karena dia merasa salah, Bapak Ibu, dia lari, tidak mau menemui kita. Ya. Kemudian lagi marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi dia kehilangan haknya. Ya. Misalnya telat pelajaran kita 10 menit, konsekuensinya nak ya kau target. Itu saya terapkan di kelas 11 IPS 2 pada Jumat tadi. Nah, kita belajar nak ya, keyakinan kelas kita adalah satu, ketika ibu ngomong kalian diam, ketika kalian ngomong ibu menyimak. Ya, ketika saya ngomong dia diam, konsekuensinya saya hitung. Semenit, 2 menit, 3 menit. Pada saat itu 11.30 balik, saya balikan jam 11.40 sesuai dengan kesepakatan. Karena ibu di kelas 10 menit, segala macam. Biarlah kawan-kawannya balik, ibu tahankan. Padahal aku nanti juga balik, ibu malah pasti kawan aku tunggu di mobil. Tetapi itu adalah keyakinan, kesepakatan yang sudah saya buat dengan siswa. Ketika kalian tidak bawa buku paket, kita juga ngitung. Tidak bawa buku paket ya, ibu ngecek kamu tidak bawa buku paket, itu sudah 3 menit. Ibu jelaskan 5 menit, ibu tadi ngoceh, meluap-luap, aku kan Bapak Ibu ya di depan kelas, kesal kan? Itu sudah habis 10 menit, hitung waktunya 10 menit kalian ini. Masih gagal diam lagi, sudah Ibu hitung sebatas mana. Ya, gelisah anak-anak itu Bapak Ibu. Akhirnya pada saat itu kelas Ibu Eta diam. Ya, 11.45 kalau tidak salah baru keluar daripada kelas. Ya, lanjut Pak Hafiz. Identitas gagal, kemudian identitas disiplin, identitas sukses dengan kedisiplinan. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi yang tadi sama Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi kebutuhan dasar kita, baik sebagai orang dewasa maupun anak-anak, itu adalah melingkupi 5 kebutuhan ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Pak Jum selaku guru biologi, apa Bapak kebutuhan untuk bertahan hidup? Kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, ini ditinjau dari biologi Bu ya. Kalau kebutuhan hidup ini untuk bertahan kebutuhan hidup hanya satu, yaitu beradaptasi. Itu satu untuk biologi. Nah, cukup itu Bu. Iya, betul, beradaptasi. Jadi kebutuhan kita adalah bagaimana anak-anak kita menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Minta pendapat Ibu Ratu yang penuh kasih sayang. Bagaimana Ibu Ratu tentang kebutuhan kita tentang kasih sayang dan mudah diterima orang lain? Ini sesuai dengan bidang studi ya? Ya, sesuai dengan Karena memang seni itu adalah menghargai. Ya, menghargai apapun yang dilakukan, menghargai kemudian mencintai. Nah, kemudian menikmati. Menikmati ini banyak ininya sih. Ya, itu dalam seni kasih sayang dan rasa diterima itu memang paling pertama, penilaian pertama, karena setiap orang apapun yang dilakukan itu harus dihargai dulu. Kemudian nanti baru dicintai, baru baru dinikmati seperti itu. Kalau dalam pelajaran seni ya, itu saja mungkin. Itu yang utama. Jadi sangat dibutuhkan Bapak Ibu ya kasih sayang. Bagaimana kita diterima dengan baik, bagaimana kita diterima apa adanya. Ya, inilah bentukan saya, ya, diterima apa adanya.
minta diperhatikan, minta segala sesuatu, itu masuk kasih sayang buat tuh ya. Ya karena setiap orang berbuat, itu kan seni itu harus berbuat. Nah, dia itu minta sebenarnya, minta penilaian, minta perhatian, minta dikomentarin. Kita ini kira-kira bisa nggak masuk ke sana, kan seperti itu. Iya. Nah ini biasanya selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu apa Bapak Ibu? Merasa punya power, merasa punya kelebihan. Bagaimana kita menguasai, ya? Bagaimana kita menguasai? Pela, aku ikut denganku. Aku baru bisa nyetir mobil. Itu penguasaan Bapak Ibu untuk menunjukkan eksistensinya. Jadi anak-anak menunjukkan eksistensinya dengan penguasaan. Biasanya penguasaan ini dilakukan untuk siswa-siswa yang memang mempunyai kelebihan. Ya, apa penguasaan untuk siswa-siswa yang memang dia larinya adalah bocoran, berkelahi dengan temannya, itu untuk penguasaan juga. Kemudian kesenangan, ya. Kesenangan, bagaimana anak itu misalnya lebih senang nyanyi, lebih senang melukis, lebih senang melakukan hal-hal yang disukainya. Kemudian berhubungan dengan kebebasan. Salah contohnya tadi adalah siswa yang suka berambut panjang, pengen bebas Bapak Ibu. Siswa yang misalnya pakai baju celana jangkis itu ya, itu berarti kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Ya. The brakes time will be entered in 5 minutes. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi, bahwa sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Identitas gagal, identitas berhasil, kemudian identitas berhasil dari kontrol dalam diri. Ada 5, Bapak Ibu ya. Kita bisa menilai dari kita sendiri, apakah kita tipikal penghukum, ataukah tipikal kita adalah guru yang lemah lembut yang selalu membuat siswa merasa bersalah, ataukah kita selalu menjadi teman bagi siswa-siswa kita. Ada juga sebagai pemantau dan kadang-kadang sebagai manajer. Kita sebagai guru tidak fokus pada satu peran ini Bapak Ibu. Kadang meloncat-loncat, kadang kita jadi penghukum, kadang kita jadi teman, kadang kita jadi, kalau sudah kesal membuat anak merasa bersalah, minta tolongan ya. Bagaimana? Kemudian sebagai pemantau, kemudian lagi pemantau itu cuman apa dia peraturannya? Tidak, cuma seperti itu, cuma tidak ada solusinya. Ya, sekilas-sekilas. Kemudian lagi sebagai manajer, penghukum. Bagaimana? Guru itu biasanya menghadik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau dia ngomong, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, tunggu, habis kamu sama aku, ya. Kelas 3 awas kan, ketemu kamu sama dia, ya. Kita biasa. Kemudian hasilnya adalah siswa itu biasanya memberontak dan menyalahkan orang lain untuk berbohong. Kemudian dia berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi kita dianggap siswa bukan sebagai panutan, bukan sebagai sesuatu atau hal yang bisa dijadikannya sebagai menyenangkan, tetapi kita tidak dijadikannya sebagai panutan. Itu dampaknya Bapak Ibu. Kemudian lagi buat berkata, biarlah baik, kaget juga mama lagi ibu itu. Biarlah bapak itu, kaget ujung-ujungnya selesai. Biarlah bapak itu, biarlah ibu itu, ujung-ujungnya kaget ibu itu diam dewek. Nah ribut lah itu dalam kelas. Kita ribut juga, kayak ujungnya malah juga kita. Ya, siapa tahan dalam kelas 2 jam, 3 jam, 4 jam kata anak-anak. Ujungnya siapa yang kalah? Kita. Ya. Kemudian dampaknya adalah mengulangi kesalahan. Makanya anak-anak kita juga Bapak Ibu, kalau misalnya biasa telat, kau lagi, anak-anak ini lagi, anak bocoran misalnya, anakku waktu 12 IPS, 11 IPS itu, kau lagi, kau tuh tak nama, kau tuh masuk dia apa nak? Ya, kau untung kau waktu itu punya wali kelas yang baik nih, bangsa wali kelas yang ibu selesai kau sama ibu, ya lagi-lagi saya mengancam, karena dia selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Pembuat rasa bersalah, cara dia, nak seharusnya kau tuh cak ini, ibu tuh kecewa sama kamu, ya. Kalau dia berkata, kau tuh seharusnya sudah tahu, ibu tuh capek nih anak. Ibu kamu ulang kali ngomongnya, masa deh kau lakukan entah, gak cak mana lagi ibu sama kamu, ya. Kemudian dia menyembunyikan atau menyangkal. Kalau teman membuatkan alasan-alasan, pokoknya nak kali ibu omongkan, kalau kau nak ngatur ibu itu, ajak ibu
kaget, jadi ibu bisa tahu apa dia kehendak kamu supaya bisa selesaikan. Itu kita sebagai teman. Kaget deh, cak ini jangan ada bapak itu. Kalau bapak itu ngomong cak ini kok diam, terus jawab, nah kaget. Kalau bapak itu minta ini, iyo kan be, iyo kan be. Kaget ibu pesenkan di Shopee apa di ya, itu sebagai teman. Ya, kemudian sebagai pemantau, hanya mantau, cuma ngomong. Ada sesuatu dibalikannya posting. Nah, Pak Bade, namanya Pak Bade. Gak ada ya? Nah, itu pemantau. Ya, dia dapat laporan siswa mogok, dikirimkannya ke grup, tapi dia nanti tidak melakukan apapun. Ya, tim pokoknya gawe itu ke wali kelas. Dikit-dikit ibu saya, wali kelas, cek, wali kelas, cek, wali kelas, cek, wali kelas. Anak bapak, tolong wali kelas panggil anak-anaknya itu, kata bapak sekolah, tolong wali kelasnya ini. Oh, berarti dia berjiwa pemantau. Kemudian iya, lagi-lagi nih, aku tadi nyuruh anak kau pakai sepatu putih, coba panggil dulu. Nah, itu sebagai pemantau. Ditimpahkannya semua kerjaan kepada orang lain. Makanya nanti ketika kita bagusnya misalnya di tahun ajaran baru Bapak Ibu, kita musyawarah diskusi sama-sama mana yang ranahnya kerjanya wali kelas, mana yang bakal kesiswaan, mana weekend. Karena ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu. Kalau ditimpulkannya sama wali kelas, kalau selesai wali kelas, ya. Mulai dia mana? Gue weekend. Kalau ada masalah, gue weekend. Kalau masalahnya itu di pas saat kita ngajar selesai kalau oleh Bapak Ibu itu dewek. Gak usah nak laporan dulu. Kalau tidak pacak lagi bawa ke wali kelas. Wali kelas tidak pacak lagi baru melapor ke BK. Ngadulah aku sama Ibu Hani, anakku dicari ibu cak mana lah susah. Ibu Hani tidak tertangan lagi, laporan lah Ibu Ratu tolong aku dulu Bu anak-anak ini, karena kita yang yakini bahwa struktur organisasi itu untuk memang berjenjang Bapak Ibu. Ibu Ratu tidak sanggup lagi baru kepada kepala sekolah Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Tis, minta tolong Bapak Ibu. Kita akan nanti melihat satu video Bapak Ibu, satu video yang menggambarkan tentang ya bagaimana guru penghukum, pemantau, teman, kemudian lagi manajer dengan pembuat kesalahan. Minta tolong videonya Bapak Ibu kita simak sama-sama. Video tipikal kita sebagai guru. Komplek gagal. Yurita. Ayo EPS 2 apa EPS 3? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Edla dalam penerapan restitusi salah yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita ini. Sini kamu. Solusi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti
Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Lambat lagi, Pak. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini saltingnya yang sekali. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Habis, ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Sudah sana masuk kelas. Coba beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan suara atau cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, yang
di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Memantau, jadi mantau dari jauh ya. Bukan dia yang maju ya. Bukan dia yang maju. Ini nggak baik. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Ini juga lama Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah menonton satu video yang menggambarkan 5 posisi kita sebagai pendidik. Jadi Bapak Ibu, kita bisa berefleksi mana posisi kontrol kita sebagai guru yang paling dominan. Lanjut Pak Hafiz. Ya. Jadi yang sebagai manajer tadi itu dikatakan sebagai posisi kontrol yang paling ideal dengan menerapkan segitiga restitusi namanya. Lagi. Nah ini Bapak Ibu.
Jadi tadi dia menstabilkan identitas, Bapak Ibu ya. Kita tanyakan, ini jam 7.20 ya, kita masuk jam 7. Dia menstabilkan identitas ya. Kemudian apa yang dilakukan? Menanyakan keyakinan. Kamu tahu tidak peraturan sekolah kita? Kalau sekolah kita masuknya itu jam 7. Kemudian lagi adalah validasi kebutuhan. Kebutuhan apa yang anak kita itu butuhkan untuk mendapatkan solusi daripada permasalahan yang dihadapi oleh anak kita tersebut. Lanjut habis. Habis kalau habis. Nah, lewat habis. Lagi ini sudah validasi kebutuhan, menanya keyakinan, selesai Bapak Ibu. Jadi berhubungan tadi dengan keyakinan kelas ya, kita coba nanti ke depannya untuk menyusun sebuah keyakinan kelas. Idenya dari apa? Dari membuat peraturan kelas yang kita sepakati sama-sama Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas ini itu sudah saya lakukan di kelas 12 IPA 2 Bapak Ibu. Jadi untuk dokumentasinya itu sudah saya minta tolong habis yang fotonya ya. Jadi kurang lebih nanti kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, buka satu-satu. Jadi yang pertama adalah kita berempati dulu dengan lingkungan kita Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang kita bukan wali kelas, kita cuek masuk. Perhatikan sekitar lingkungan sekelas. Ini adalah selalu satu contoh lingkungan di kelas kita Bapak Ibu. Ya. Kemudian lagi ini kalau saya lihat anak-anak ini Bapak Ibu tidak ada jadwalnya sholat duha, tapi pada saat saya lewat, kenapa ada umumnya di musola ini, saya lihat berempat mereka ini sholat. Saya tanya jam apa Bu? Ibunya belum datang, jadi kami memutuskan sholat duha dulu Bu, kata anak-anak. Ya, Basi itu imamnya itu Rizky, belakang itu Azikri, gabung-gabungan ini nak, Bapak Ibu ada yang IPS, ada yang IPA. Ya lain-lain kelas mereka nih. Entah kenapa mereka tuh sepakat untuk sholat duha berempat ini. Salut, berarti guru agamanya itu berhasil. Hari Kamis itu Pak ya? Bukan ini. Coba tadi Pak. Imamnya itu Rizky kelas 11 IPA 3. Kemudian itu Azikri, kemudian Aldiki, satunya lagi siapa itu? Apa Ibnu kayaknya Bapak Ibu ya? Restu Mandala Dewa ya. Apa terkesan aku Bu Rohani ngelihat anak berempat ini, lihat nah sholat duha kayak ada uang di musola kan, puji sendal-sendalnya. Pas kulihat anak berempat ini. Kemudian Pak Hafiz lanjut. Nah ini kegiatan yang saya lakukan di kelas ini, membuat pakai sticky note Bapak Ibu, kasih sticky note nanti ditempel peraturan apa saja sebelum kita tuangkan dalam sebuah keyakinan kelas. Nah ini anak-anak menempel, ditempel dulu acak Bapak Ibu. Kalau sudah diacak itu nanti lanjut Pak Hafiz. Ya, kalau sudah diacak nanti baru kita jelaskan, kemudian kita bagi-bagi tentang keyakinan. Apakah itu berhubungan dengan tanggung jawab, apa berhubungan dengan kebersihan, berhubungan dengan disiplin, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan keselamatan. Nanti di poin-poinnya minta tolong kelasnya mereka itulah lemparkan ke mereka lagi. Nah, kalau kebersihan kelas berarti berhubungannya dengan nilai-nilai apa? Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Habis ya. Itu saja Bapak Ibu semuanya kegiatan sosialisasi atau berbagi tentang budaya positif di sekolah kita. Besar harapan saya Bapak Ibu, apapun yang saya lakukan, saya tidak bisa sendirian di sini melakukannya. Saya tetap butuh support dan dukungan Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita membuka diri melakukan perbaikan ke depannya Bapak Ibu. Seperti yang pernah kita bahas, apa bedanya ulangan formatif dan sumatif? Kalau menurut kalau Bapak Ibu baca tentang standar penilaian, di sana ada yang namanya formatif dan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian sumatif itu contohnya apa? Penilaian formatif itu contohnya apa?
Bapak Ibu paham. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu, silakan buka PMM di kurikulum dan asesmen Bapak Ibu. Di sana dijelaskan ada yang namanya penilaian formatif, ada yang sumatif. Kalau penilaian itu digunakan sebagai refleksi kita, umpan balik dan perbaikan proses pembelajaran ke depannya, itu disebut dengan penilaian formatif. Jadi tidak, kita menghargai prosesnya Bapak Ibu. Tetapi kalau ulangan itu ditujukan untuk pengambilan nilai, pengisian nilai raport, itu namanya penilaian sumatif. Jadi penilaian formatif adalah ditujukan sebagai refleksi kita, umpan balik dan Bapak Ibu, perbaikan pembelajaran kita ke depannya. Kita tidak butuh menanyakan kepada siswa berapa nilai kamu, tetapi kita tanyakan kepada siswa adalah apa yang kamu bisa. Ya, apa yang kamu bisa, bukan berapa nilai kamu. Terakhir kemarin diupdate kalau tidak salah Pak Nadiem menghapus ujian ilmu pengetahuan apa Bu? Untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya, jadi untuk ilmu pengetahuan kayak segala sesuatu itu dihapuskan. Jadi bukan lagi tolak ukur untuk melanjutkan ke PTN, tetapi nanti diganti dengan yang namanya kayak kuesioner penilaian formatif. Ya, Bapak Ibu, itu saja saya akhiri. Terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu menyempatkan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang maksudnya ya, yang tidak memakai atau melengkapi misalnya kasih, apa maksudnya ini? Disiplinan ya, disiplinan. Tidak boleh main handphone ketika guru sedang menjelaskan. Disiplinan ya. Kemudian tidak membuat gaduh kelas kecuali ada hubungannya dengan pelajaran. Kemudian siang setelah menggunakan WC. Siapa yang sudah tidak menggunakan WC ini? Disiplin. Kebersihan. Ya, ini hubungannya kebersihan kita mainkan di sini ya. Mana lagi nak? Disiplin. Oh, kebersihan. Nah, jadi satu sama yang tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Ya, sudah? Siswa tetap belajar di ruang kelas walaupun guru mata pelajaran berhalangan hadir. Ini hubungan dengan apa nak? Disiplinan ya. Sini. Ketika memiliki cabang tiket kelas, yang tiket harus pergi ke sekolah. Setiap ada kegiatan sekolah harus kerjasama. Nanti ini kerjasama nak ya. Nah ini tidak boleh body shaming.
lagi topik